230 siswa keracunan MBG usai menyantap makanan bergizi gratis. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Sebuah piring aluminium bersekat atau yang akrab disebut ompreng mendadak menjadi epicentrum dari kebijakan publik paling masif dalam sejarah modern negeri ini. Makan bergizi gratis, sebuah program yang di atas kertas dirancang dengan narasi mulia, yaitu intervensi gizi langsung ke tubuh anak-anak generasi masa depan. Namun memasuki pertengahan tahun 2026, sebuah pertanyaan yang awalnya dianggap tabu mulai bergaung di ruang publik. Sebuah pertanyaan yang mengusik kenyamanan para pemangku kebijakan. Benarkah makan bergizi gratis tidak berguna? Ketika sebuah program bernilai triliunan rupiah digulirkan, angka selalu menjadi cermin yang jujur. Di balik bahasa birokrasi yang santun, realitas di lapangan justru mencatat kurva yang mengkhawatirkan. Puluhan ribu anak di ratusan kabupaten dan kota dilaporkan menjadi korban dari tata kelola yang rapuh. Krisis kesehatan massal ini menjadi retakan pertama yang terlihat di dinding luar program unggulan sang presiden. Tetapi badai sesungguhnya tidak berhenti di piring-piring sekolah. Hanya dalam hitungan hari, di awal Juni 2026, arah angin politik hukum bergeser secara ekstrim. 3 figur tertinggi di puncak Badan Gizi Nasional digelandang keluar dengan balutan rompi merah muda Kejaksaan Agung. Sebuah pemandangan ironis yang memperlihatkan bagaimana anggaran perut rakyat terancam menjadi arena perputaran rente dan perebutan pengaruh kekuasaan. Di balik ompreng yang terlihat sederhana, kini terdapat kompleksitas politik, intrik antar lembaga keamanan, hingga gurita status quo yang bergerak mempertahankan tatanan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan benar-benar memahami jalinan sistem di balik layar yang menentukan apakah program raksasa ini akan benar-benar mendarat sebagai pemenuh gizi bangsa atau berakhir sebagai proyek besar yang sia-sia. Pada hari Selasa malam tanggal 2 Juni 2026, sebuah keputusan mendadak keluar dari Istana Merdeka. Presiden resmi mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional. Pengumuman tersebut dibungkus dengan diksi birokrasi yang sangat santun, penuh dengan kalimat penghormatan atas dedikasi pejabat lama. Namun di balik kehalusan bahasa politik tersebut, ada angka-angka real di lapangan yang tidak bisa diperhalus. Pergiliran jabatan ini bukanlah rotasi organisasi yang biasa. Ini adalah respon darurat atas krisis legitimasi dari program yang menyentuh tubuh anak-anak secara harfiah setiap minggu. Retakan terbesar dari program makan bergizi gratis bermula dari piring-piring di ruang kelas. Hingga 10 Mei 2026, data dari Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 445 kejadian dugaan keracunan makanan yang terkait langsung dengan program ini. Dampaknya masif, menjangkau 37.673 korban anak sekolah yang tersebar di 210 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh tren kurva yang terus menanjak tanpa tanda-tanda melandai. Berdasarkan perhitungan Federasi Serikat Guru Indonesia, rata-rata korban bulanan akibat keracunan makanan pada tahun 2026 justru melonjak hingga 42% lebih tinggi jika dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya. Lonjakan angka ini memicu pertanyaan mendasar, bagaimana sebuah niat mulia untuk memperbaiki gizi nasional justru berujung pada ancaman kesehatan massal di ratusan daerah. Akar dari krisis medis ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kelalaian teknis atau kecerobohan individu para pekerja dapur di lapangan. Studi kelembagaan menunjukkan bahwa malapetaka ini bersumber dari kesalahan struktural yang fatal, yaitu desain organisasi yang terlalu tersentralisasi. Otoritas pusat di Jakarta memegang kendali penuh, sementara instansi krusial di daerah seperti Dinas Kesehatan setempat kerap diabaikan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun pemantauan harian. Bukti nyata dari kelambatan sistemik ini terlihat dari regulasi kewajiban sertifikat layak higien sanitasi yang baru resmi ditetapkan pada September 2025. Setelah ribuan anak di berbagai daerah terlanjur menjadi korban selama 9 bulan pertama. Fenomena kegagalan tata kelola ini secara presisi telah dijelaskan oleh ilmuwan politik James Scott melalui karya monumentalnya, yaitu Seeing Like State.
Scott memperingatkan adanya bahaya besar ketika negara memiliki ambisi untuk memaksakan keseragaman dan standarisasi mutlak dari pusat kekuasaan dengan mengabaikan realitas lokal yang dinamis. Ketika Jakarta memandang jutaan piring makan anak sekolah hanya sebagai angka-angka statistik yang harus dipenuhi secara seragam, sistem tersebut kehilangan kepekaannya terhadap variabel lokal, yaitu mulai dari ketersediaan air bersih, rantai pasok bahan makanan segar setempat, hingga kapasitas higienitas di tiap titik distribusi. Melalui analisisnya, Scott memperkenalkan konsep bernama METIS, sebuah istilah yang merujuk pada pengetahuan praktis, lokal, dan kontekstual yang diperoleh dari pengalaman nyata di lapangan. Dalam anatomi program MBG, METIS sesungguhnya berada di tangan para ibu dapur yang memasak, petugas puskesmas di kecamatan yang memahami peta higienitas daerah, serta kepala sekolah yang mengawasi jalannya pembagian makanan setiap hari. Mereka adalah pihak yang paling dekat dan menyentuh persoalan ini secara langsung. Namun, logika birokrasi sentralistik Badan Gizi Nasional atau BGN selama ini memilih untuk mengabaikan METIS tersebut. Pengetahuan lokal digantikan oleh aturan abstrak dan instruksi kaku dari Jakarta. Akibatnya mesin logistik raksasa ini terus dipaksa berjalan secara mekanis demi memenuhi target porsi, melindas suara-suara peringatan dari lapisan terbawah hingga akhirnya dapur raksasa ini roboh oleh krisis kepercayaannya sendiri. Langkah taktis diambil oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah hantaman krisis legitimasi yang melanda Badan Gizi Nasional. Pembersihan di pucuk pimpinan per 2 Juni 2026 menempatkan Nanik Sudaryati Deang atau Nanik S. Deang sebagai kepala BGN yang baru. Keputusan ini membawa sebuah pergeseran paradigma yang krusial. Negara seakan sedang memanggil sebuah tangan keibuan untuk masuk ke dalam ruang birokrasi yang maskulin. Sebuah upaya terukur untuk membenahi dapur negara yang tengah didera masalah. Namun penunjukan ini memicu pertanyaan filosofis yang mendalam. Apakah kehadiran figur perempuan di puncak lembaga sekrusial BGN mampu membawa perubahan substansial pada sistem pemerintahan yang selama ini kaku? Dunia kebijakan publik internasional sebenarnya telah mencatat beberapa preseden penting mengenai bagaimana keterlibatan perempuan mendefinisikan ulang keberhasilan program kesejahteraan. Di Brasil, program Bolsa Familia mengambil langkah struktural yang berani dengan mengalirkan transfer dana langsung ke rekening para ibu, bukan kepada kepala keluarga laki-laki. Keputusan tersebut berbasis pada bukti empiris bahwa sumber daya yang dikelola oleh perempuan secara signifikan lebih banyak mengalir untuk pemenuhan gizi dan pendidikan anak. Sementara di India, program Midday Meal Scheme dan Posan Abhiyan bertumbuh pada jaringan jutaan Anganwadi workers yang seluruhnya adalah perempuan. Mereka bergerak di lapisan akar rumput untuk memantau gizi dan mengedukasi masyarakat. Namun studi di India juga menyisakan sebuah paradoks. Perempuan kerap hanya ditempatkan di lapis pelaksana bawah yang kurang dihargai. Sementara lapis pengambilan keputusan tetap didominasi cara pandang maskulin. Penunjukan Nanik di puncak BGN merupakan sebuah upaya untuk memecah paradoks tersebut. Menempatkan perspektif feminin langsung di kursi tempat keputusan besar negara diambil. Landasan filosofis dari pergeseran ini dapat dipahami melalui pemikiran filsuf politik Joan Toronto dalam bukunya Moral Boundaries dan Caring Democracy. Toronto berargumen bahwa masyarakat modern selama ini melakukan pembatasan moral yang keliru, yaitu menempatkan urusan merawat dan mengurus gizi di ranah privat yang domestik dan feminin, sementara urusan produktivitas serta hukum ditempatkan di ranah publik yang maskulin. Melalui konsep ethics of care atau etika kepedulian, Toronto menegaskan bahwa aktivitas merawat sesungguhnya adalah tindakan politik yang paling mendasar karena menyangkut kelangsungan hidup warga yang paling rentan. Ketika BGN diadopsi ke dalam kerangka ini, ukuran keberhasilan program tidak lagi dilihat dari angka abstrak jumlah porsi yang tersalurkan, melainkan pada keselamatan real tubuh anak-anak yang menerima makanan tersebut. Hal ini diperkuat oleh pemikiran ilmuwan politik Carol Gilligan dalam karyanya In a Different Voice. Gilligan menunjukkan bahwa perempuan cenderung menalar persoalan moral dengan suara yang berbeda. Mereka tidak melihat masalah dari aturan birokrasi yang abstrak, melainkan lebih menekankan pada aspek relasi, konteks di lapangan, serta tanggung jawab kemanusiaan yang nyata. Namun di balik harapan besar ini, sebuah lampu kuning teoritis telah menyala. Joan Toronto mengingatkan adanya jebakan sistemik yang disebut sebagai privilege irresponsibility, sebuah kondisi sosiologis di mana kerja keras untuk merawat dan membenahi krisis diserahkan sepenuhnya kepada kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah figur perempuan yang baru masuk, sementara struktur kekuasaan di atasnya melepaskan diri. Bahaya laten ini mengintai Nanik S. Deang. Jika tata kelola program ini nantinya tetap berujung pada kegagalan, ada risiko besar di mana struktur politik yang dominan akan dengan mudah menjatuhkan seluruh beban moral dan kesalahan ke pundaknya, menjadikannya tameng di tengah pusaran ekosistem kepentingan yang sudah terlanjur mengakar sebelum ia tiba.
Hanya berselang 1 hari setelah pergeseran kursi kepemimpinan, plot twist terbesar dalam sejarah program ini pecah ke permukaan. Pada tanggal 3 Juni 2026, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewijk Kusung resmi mengenakan rompi merah muda Kejaksaan Agung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tata kelola program MBG yang sedang bermasalah. Pemandangan 3 figur puncak institusi yang digiring sebagai tahanan korupsi ini seketika mengirimkan gelombang kejut, memicu diskusi politik hukum yang bergerak di wilayah ngeri-ngeri sedap. Malam harinya dinamika kekuasaan di tingkat atas mulai terbaca secara gamblang. Di hadapan belasan ribu sarjana penggerak serta mitra program, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pidato yang setiap kalimatnya menyimpan makna mendalam, khususnya terkait penegakan hukum. Presiden secara spesifik memberikan mandat pembersihan dan pengawasan hukum hanya kepada 3 lembaga. Yang pertama adalah KPK, yang kedua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan yang ketiga adalah Kejaksaan Agung. Tambahan personel berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Menariknya, dalam daftar instansi penegak hukum tersebut, Presiden sama sekali tidak menyebutkan institusi kepolisian. Absennya nama Polri dalam bingkai penegakan hukum ini diperkuat oleh fakta struktural pasca penangkapan. Kursi pimpinan BGN yang ditinggalkan oleh para tersangka yang sebelumnya diisi oleh representasi dari korps kepolisian sengaja tidak dikembalikan lagi kepada figur berlatar belakang Polri. Jabatan tertinggi tersebut justru dialihkan ke tangan sipil. Rangkaian keputusan ini bukanlah sebuah kebetulan yang berdiri sendiri di dalam ruang hampa birokrasi, melainkan sebuah sinyalemen kuat mengenai adanya pergeseran peta kepercayaan di lingkar inti kekuasaan. Fenomena ini dapat dianalisis secara presisi melalui pemikiran filsuf politik Hannah Arendt. Arendt menulis bahwa kekuasaannya sejati tidak pernah terletak pada satu tindakan tunggal seorang penguasa. Sebaliknya, kekuasaan didefinisikan oleh pola yang terbentuk dari serangkaian tindakan yang tampak terpisah. Ketika pola-pola tersebut dikumpulkan mulai dari tindakan Kejaksaan Agung menindak representasi Polri di dalam tubuh BGN, pidato Presiden yang mengeliminasi nama kepolisian hingga pengisian kekosongan jabatan oleh wajah baru di luar korps, maka arah kekuasaan sedang bergerak mendefinisikan ulang kepercayaannya. Dalam teori permainan, akumulasi pilihan yang diambil oleh presiden ini dikenal sebagai trust game, sebuah situasi taktis di mana pemegang kekuasaan tertinggi harus menguji seberapa besar kepercayaan yang bisa diberikan kepada suatu institusi, dengan konsekuensi yang asimetris jika kepercayaan tersebut disalahgunakan. Melalui penegakan hukum tanpa kompromi ini, negara tidak sedang mengeluarkan dekret politik yang bikin gaduh, melainkan sedang membersihkan ruang internalnya dari dalam secara dingin dan terukur. Di balik kesederhanaan sebuah ompreng makanan anak sekolah, pergeseran institusional raksasa tengah bergerak, merombak ulang siapa yang layak memegang kendali atas anggaran triliunan rupiah milik negara. Konflik dalam tata kelola program ini tidak hanya bergulir di dalam ruang sidang Kejaksaan Agung, melainkan juga terekam dalam detail-detail kecil saat peninjauan di lapangan. Salah satu momen paling krusial terjadi ketika Presiden Prabowo mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPBG milik Polri. Di depan kamera, Presiden memberikan pujian bahwa kualitas dapur tersebut agak baik, sebuah pilihan kata yang berjarak, sebuah predikat yang memuji sekaligus menyimpan keraguan besar di dalamnya. Presiden kemudian melontarkan sebuah pertanyaan retoris yang sangat tajam. Apakah nasi pulen yang disajikan hari itu memang seenak itu setiap hari atau hanya karena mereka tahu Presiden akan datang? Pertanyaan spontan tersebut merupakan sebuah diagnosis filosofis yang sangat tepat untuk membedah anatomi birokrasi kita. Apa yang terjadi saat kunjungan presiden bukanlah realitas harian yang sebenarnya, melainkan sebuah pertunjukan yang telah dipersiapkan dengan matang. Kondisi ini secara presisi dijelaskan oleh sosiolog Jean Baudrillard melalui teori simulacrum.
sebuah konsep tentang realitas tiruan atau kepalsuan yang diproduksi secara terstruktur hingga akhirnya menggantikan realitas yang asli. Dapur SPBG yang mendadak rapi, higienis, dan menyajikan menu terbaik saat dikunjungi pejabat tinggi adalah sebuah simulakrum yang menjadi bayangan dari realitas yang menutupi fakta harian yang sesungguhnya di lapangan. Jika negara hanya mengambil keputusan berdasarkan laporan-laporan indah saat kunjungan formal, maka negara sejatinya sedang memerintah berdasarkan ilusi. Kesadaran akan bahaya simulakrum inilah yang mendorong lahirnya sebuah instruksi yang tidak biasa. Dalam sebuah pidato, Presiden Prabowo melontarkan candaan serius dengan memanggil kepala BIN yaitu M. Herindra untuk turun tangan menyelidiki konsistensi kualitas gizi makanan anak-anak sekolah langsung di lapangan. Dapurnya Polri yang agak baik, Pak. Saya Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Hah? Kenapa? Hah? Ya bagus dong, agak baik pun bagus. Daripada agak jelek, agak baik ya. Nasinya enak, nasinya enak. Pulen. Saya curiga ini khusus untuk karena udah dapat info presiden mau datang. Coba kepala BIN adakan penyelidikan. Lain kali ya kalau saya datang, awas, jangan beritahu saya mau datang. Ini nasinya enak. Saya akui, pulen. Nggak kalah sama restoran Jepang. Perintah pelibatan lembaga telik sandi ini bukanlah sekedar lelucon politik di atas panggung. Secara sosiologis, langkah ini merupakan upaya nyata untuk mengaktifkan kembali prinsip pengawasan modern yang digagas oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh Michio Foucault, yaitu Panoptikon. Panoptikon awalnya adalah sebuah konsep arsitektur penjara di mana menara pengawas ditempatkan di tengah dan seluruh tahanan bisa diamati tanpa pernah tahu kapan mereka benar-benar sedang diawasi. Foucault kemudian mengembangkannya menjadi teori kekuasaan modern bahwa pengawasan paling efektif adalah pengawasan yang membuat subjeknya bertingkah laku tertib karena mereka merasa seolah-olah selalu diawasi setiap saat. Melibatkan BIN dalam pemantauan program makan gizi adalah bentuk penerapan Panoptikon yang real. Badan Intelijen Negara dipilih karena mereka berada di luar rantai komando internal birokrasi yang mengelola program ini. Pengawasan intelijen bersifat tertutup, datang tanpa jadwal, dan tidak bisa dipersiapkan oleh pengelola dapur. Dengan menciptakan ketidakpastian kapan mata pengawas itu akan datang, negara sedang memaksa para operator dapur dan birokrat untuk tidak bermain-main dengan kualitas makanan. Bukan karena kunjungan presiden, melainkan karena mereka takut sedang diawasi oleh mata-mata tak terlihat yang bisa melaporkan penyelewengan mereka kapan saja. Mandat yang diterima oleh Nanik Sdeang dari Presiden Prabowo Subianto terdengar sangat tegas, yaitu melakukan reformasi total pada tata kelola dapur, memfokuskan kembali anggaran untuk menjangkau kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah 3T. Namun, bagi siapa saja yang memahami anatomi birokrasi, tantangan terbesar bagi pimpinan baru ini bukanlah masalah teknis maupun keterbatasan anggaran. Ujian sesungguhnya adalah menghadapi perlawanan senyap dari dalam institusi yang sedang coba diubah. Sebuah jaringan status quo raksasa yang sudah terlanjur mengakar, memiliki wajah, memiliki kapital, dan memiliki cara tersendiri untuk bertahan. Rencana mengevaluasi model dapur Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG dari yang semula dikelola oleh operator independen berdaya jangkau korporasi dialihkan menjadi pemanfaatkan kantin-kantin sekolah bukan sekedar keputusan teknis mengenai lokasi memasak. Perubahan titik distribusi ini secara otomatis mengancam ekosistem distribusi ekonomi yang telah mengkonsolidasikan kepentingan finansial selama berbulan-bulan. Langkah intervensi ini secara langsung berhadapan dengan apa yang disebut sebagai deep state dalam program makan bergizi gratis. Deep state di sini bukanlah konspirasi gelap di ruang tertutup, melainkan jaringan aktor yang tersebar mulai dari vendor bahan pangan skala besar, kontraktor dapur, birokrat, hingga pemasok lokal yang memiliki keselarasan kepentingan struktural dan bergerak secara kolektif untuk mempertahankan tatanan yang menguntungkan mereka.
Sosiolog Max Weber mengidentifikasi fenomena ini melalui konsep Eigengesetzlichkeit, yaitu hukum internal suatu institusi yang bekerja secara otonom untuk mempertahankan eksistensinya sendiri. Sistem lama akan memicu penolakan otomatis secara organik terhadap perubahan apapun yang mengancam kepentingannya. Operator dapur yang memegang kontrak bernilai miliaran rupiah memiliki insentif finansial yang jauh lebih besar untuk melawan reformasi ketimbang jutaan orang tua yang sekedar berharap anaknya mendapatkan porsi makan yang layak. Ketangguhan ekosistem ini terjadi karena aktivitas ekonomi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Seperti yang dipaparkan oleh Karl Polanyi dalam karyanya The Great Transformation, ekonomi selalu bersifat embedded atau melekat secara erat pada relasi sosial, jaringan kepercayaan, dan hierarki kekuasaan. Dapur program ini bukanlah sekedar unit produksi makanan biasa, melainkan simpul sosial tempat bertemunya aliran uang negara dengan jaringan patron klien di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Memindahkan simpul tersebut berarti mengguncang seluruh jaringan ekonomi dan posisi politik lokal yang menempel padanya. Untuk mempertahankan tatanan yang menguntungkan ini, jaringan aktor tersebut kerap menggunakan strategi yang disebut institutional legitimasi laundering, sebuah proses manipulasi di mana kepentingan privat yang haus akan rente proyek membungkus dirinya menggunakan narasi kepentingan publik. Mereka yang paling diuntungkan oleh sistem lama akan mendadak menjadi pihak yang paling keras bersuara mengenai risiko reformasi. Mereka akan melempar narasi ke ruang publik mengenai potensi ancaman terhadap stabilitas komunitas, risiko penurunan kualitas pangan anak, hingga ketidaksiapan infrastruktur sekolah. Di balik argumen yang terdengar mulia dan berpihak pada rakyat tersebut, fungsi utamanya adalah membangun tembok pertahanan demi melindungi pundi-pundi kontrak yang tidak berani mereka ungkapkan secara terbuka. Pertarungan ini diperumit oleh apa yang disebut oleh filsuf politik Roberto Anger sebagai the dictatorship of no alternative, sebuah kondisi sosiologis di mana sistem yang korup berhasil meyakinkan semua orang bahwa tatanan yang berjalan saat ini adalah satu-satunya pilihan rasional yang mungkin dilakukan. Deep State bekerja paling efektif bukan ketika mereka melakukan sabotase secara terbuka, melainkan ketika mereka berhasil mendikte pemikiran para pengambil kebijakan bahwa reformasi sistemik terlalu berisiko, terlalu rumit, dan terlalu berbahaya untuk dijalankan. Titik paling rentan bagi kepemimpinan baru adalah ketika ia mulai berkompromi dan mempercayai dogma tersebut, meyakini bahwa mempertahankan status quo yang bermasalah jauh lebih aman daripada melakukan perombakan radikal demi kepentingan anak-anak bangsa. Makan bergizi gratis kini berada di sebuah persimpangan jalan yang teramat rumit. Di satu sisi, ada urgensi kemanusiaan dan medis yang nyata di lapisan akar rumput. Ada puluhan ribu tubuh anak sekolah di ratusan daerah yang membutuhkan pemenuhan hak gizi dasar sekaligus perlindungan mutlak dari ancaman kelalaian higienitas di lapangan. Namun di sisi lain, cita-cita mulia untuk menyehatkan generasi masa depan tersebut dipaksa berjalan tertatih setelah terseret ke dalam pusaran ruang sidang Kejaksaan Agung melalui bayang-bayang rompi merah muda. Sengkarut ini tidak lagi sekedar tentang pemenuhan kalori, melainkan telah menjelma menjadi panggung intrik politik tingkat tinggi. Ia menjadi penanda dari pergeseran peta kepercayaan antara lembaga keamanan negara sekaligus medan pertempuran terbuka melawan benteng pertahanan Deep State, sebuah jaringan kepentingan yang bergerak senyap demi mengamankan status quo kontrak rantai pasok triliunan rupiah. Sejarah kebijakan publik selalu berulang untuk menegaskan satu hal. Sebuah program berskala raksasa tidak pernah diuji dari seberapa mulia teks yang tertulis di atas kertas dokumen negara. Ia selalu diuji dari seberapa besar keberanian negara untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, membersihkan dapur kekuasaan dari intervensi rente, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar mendarat di atas piring mereka yang membutuhkan, bukan menguap di tangan mereka yang paling dekat dengan lingkar kekuasaan. Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan apakah program ini akan bermakna atau menjadi tidak berguna tidak akan ditemukan di dalam ruang rapat birokrasi yang nyaman di Jakarta. Jawaban itu akan ditentukan secara dingin di dapur-dapur daerah di mana nasib dan masa depan anak-anak bangsa sedang diperdebatkan. Hidup Jokowi!